Halo, saya Anissa Adela Lubis, mahasiswa lintas jalur Universitas Muhammadiyah Semarang. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 cara pengukuran antropometri. Yang pertama, berat badan. Yang kedua, lingkar lengan atas atau lila. Yang ketiga, panjang ulna. Yang keempat, rasio lingkar pinggang dan panggul. Dan yang terakhir, half arm span. Keunggulan dari antropometri adalah mudah dan cepat untuk digunakan. Hal ini saya menggunakan 2 alat ukur, yaitu timbangan berat badan dan Medline atau meteran. Oke, kita langsung ke pengukuran yang pertama, yaitu penimbangan berat badan. Sebelumnya dicek dulu ya, jarum angka timbangannya sudah di angka 0 atau belum. Jika belum, bisa disetting dengan cara memutar bagian ini sampai jarumnya ke angka 0. Letakkan timbangan di area yang datar, dan jika sudah di angka 0, maka timbangan sudah dapat dipakai. Lalu kita persilahkan klien untuk naik ke atas timbangan badan. Silahkan. Pastikan klien tidak memakai alas kaki dan kaki sudah berada di timbangan, tidak keluar dari area timbangan. Arahkan klien untuk menghadap ke depan. Ya. Tidak menunduk ke bawah ataupun ke kanan dan ke kiri. Berarti pastikan juga klien tidak mengantongi sesuatu. Tidak ada yang dikantongi ya. Setelah itu, petugas dapat membaca timbangan berat badannya, lalu memberitahu ke pasien ataupun menulisnya di buku. 65 ya. Yang kedua yaitu lingkar lengan atas atau lila. Kali ini aku menggunakan Medline atau meteran. Lila pada wanita usia subur digunakan untuk mengetahui apakah wanita tersebut berisiko untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau tidak. Cut off point atau batasnya adalah 23,5. Jika di bawah itu, maka wanita tersebut berisiko untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Pada pengukuran lila, pastikan klien kidal atau tidak. Jika kidal, maka yang diukur adalah tangan sebelah kanan. Tapi jika tidak kidal, maka yang diukur adalah sebelah kiri. Jadi ditanyakan ya, Mbak, kidal atau tidak? Tidak, karena klien tidak kidal, maka tangannya akan diukur adalah tangan sebelah kiri. Kita mau posisikan tangan membentuk 90 derajat. Setelah itu, temukan tulang acromion atau tulang yang menonjol di bagian bahu dan tulang olecranon yaitu tulang yang menonjol di bagian siku. Setelah itu kita ukur panjangnya. Setelah diukur panjangnya, kita temukan titik tengahnya, dapat ditandai dengan spidol atau ditandai dengan tangan. Setelah ditemukan titik tengahnya, kembalikan tangan menjadi menggantung bebas dan kita lingkarkan Medline di bagian titik tengah. Lingkaran tidak terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Sebaiknya tangan digulung atau menggunakan pakaian yang tipis. Setelah itu, angka dari lila dapat dicatat oleh petugas. Yang ketiga yaitu panjang ulna. Panjang ulna dapat digunakan sebagai estimasi tinggi badan. Apabila pasien atau klien tidak dapat dihitung tinggi badan aktualnya, seperti pada kasus tidak dapat berdiri ataupun mengalami luka di bagian kaki. Panjang ulna dilakukan dengan cara menekuk tangan secara horizontal dengan telapak tangan menghadap ke arah bahu, tidak dikepal ataupun memegang pinggang. Setelah itu, temukan titik olecranon atau tulang olecranon, yaitu tulang yang menonjol di area siku dan tulang yang menonjol di bagian pergelangan tangan. Lalu kita ukur panjangnya. Inilah yang dinamakan panjang ulna. Lalu panjang ulna dapat dicatat di buku oleh petugas. Panjang ulna dapat digunakan sebagai estimasi tinggi badan dengan rumus sebagai berikut. Yang keempat yaitu rasio lingkar pinggang dan panggul atau disingkat menjadi RAPP. RAPP digunakan untuk mengetahui resiko penyakit kardiovaskuler.
Dengan cut-off point atau batasan untuk pria sebaiknya di bawah 1 atau ada juga yang menyebutkan 0,95 dan wanita di bawah 0,8. Pertama-tama kita hitung dulu lingkar pinggangnya, yaitu dengan meraba bagian tulang rusuk terakhir dan bagian tulang pinggul atau panggul yang menonjol. Kita hitung dan tentukan titik tengahnya. Pastikan meteran tidak melilit atau jika sudah, lingkar-lingkar dinding bisa kita catat terlebih dahulu. Setelah itu, kita hitung bagian lingkar panggul. Lingkar panggul adalah bagian terluar dari bokong. Ingat, panggul itu adalah bagian terluar dari bokong. Diucapkan permisi terlebih dahulu ya. Permisi. Setelah itu bisa kita catat di buku. Hasil dari lingkar pinggang dibagi dengan hasil dari lingkar panggul. Itulah yang dinamakan rasio lingkar pinggang dan panggul. Yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah half arm span. Half arm span juga dapat digunakan sebagai estimasi tinggi badan. Cara perhitungannya itu rentangkan tangan, hanya satu tangan, tangannya terbuka seperti ini, dan kita ukur dari ujung jari tengah sampai pertengahan badan. Lalu angka tersebut dapat dicatat oleh petugas. Nah, itu dia 5 cara pengukuran antropometri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.